membuatkan grup, sekaligus di situ ada yang jadi admin itu ini ya, beberapa alumni di situ ada, Kak Siti Ihani gitu ya, ada juga Kak, Fahridinia, juga ada Kak Rudi, dan nanti juga akan beberapa tambahan. Maksudnya kalau memang belum paham, tag aja gitu ya. Jangan, kalau bisa saran kami jangan, chat personal gitu ya, kasihan soalnya ada 10 grup kalau di-chat satu-satu kan ya kasihan juga gitu kan. Lebih baiknya tag aja di grup nantinya, jikalau ada pertanyaan yang membutuhkan untuk, dijawab seperti itu. Jika nanti kami agak, lambat, nanti dari teman-teman juga bisa saling sharing informasi seperti itu. Nah, nanti harapannya juga Mas Hedi, nanti bisa berkenan untuk memberikan, apa ya, terkait teknisnya pendaftaran, nanti untuk tips dan triknya mungkin nanti dari alumni saja seperti itu ya, yang mungkin udah teruji, bisa lolos dan bisa menyelesaikan programnya. Karena, tidak semuanya, kemarin saya tahu juga ya, ada beberapa yang lolos tetapi nggak diambil ataupun tidak sampai selesai gitu ya. Nah, ini salah satunya kan berarti, meskipun lolos MSIB belum tentu dia bisa, sampai menyelesaikan sampai akhir seperti itu. Nah, harapannya nanti teman-teman tolong ditata niatnya mengikuti MSIB, jangan, menata niat, "Oh, nanti dapat uang sekian-sekian," seperti itu ya. Tetapi pengalamannya seperti itu, teman-teman. Maksudnya kalau MSIB cuma dapat 4 bulan, tetapi nanti kalau kinerja teman-teman itu bagus, nanti akan direkrut seperti itu ya, di perusahaan terkait seperti itu. Apalagi kalau misalnya teman-teman nanti, bisa mewujudkan kemandirian, secara otomatis teman-teman nanti projeknya juga bisa dibiayain, sehingga teman-teman bisa membuka lapangan, usaha buat teman-teman yang lainnya, seperti itu. Nah itu teman-teman, kami dari komunitas, Merdeka Belajar, seperti itu yang fokusnya pelajar mahasiswa, kami juga membuka, ruang-ruang kolaborasi, bahkan kami juga mengharapkan di setiap kampus itu ada, mahasiswa penggeraknya, yang nantinya itu bisa membantu kampus untuk mensosialisasikan, membantu teknis dalam mewujudkan kampus merdeka mandiri, seperti itu ya. Nah, nanti jika ada yang ingin, di-sharing-kan terkait gimana caranya Kak menjadi masa penggerak, yang mana nanti kampus kami juga bisa, terdepan dalam menginformasikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, baik itu yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek maupun dari, kampus sendiri seperti itu. Nah, nanti, kami membuka ruang selebar-lebarnya ketika ada BEM ataupun komunitas yang lainnya, komunitas budaya, komunitas literasi, ingin misalnya kolaborasi, sharing-sharing ya, kami juga sangat, welcome banget seperti itu ya. Bahkan kalau misalnya nanti jikalau peserta webinarnya juga ataupun sharing kegiatan, teknisnya juga sangat baik, nanti kami juga bisa memberikan merchandise ya, merchandise misalnya kaos, tumbler Merdeka Belajar dan lain sebagainya seperti itu. Nah itu juga sering, kami lakukan dengan beberapa komunitas seperti di kampusnya Ihani ya dulu ya Han, itu, terkait apa ya, Tiga Dosa Besar Pendidikan, kemudian juga, dengan komunitas beasiswa LPDP di UI dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kami membuka ruang, kolaborasi selebar-lebarnya dan seluas-luasnya. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon bantuannya, Mas Hedianto, juga Mbak Fahridinia, itu yang selalu unyu-unyu ya, di story Instagram-nya dan yang lainnya juga. Terima kasih, salam, dari kami dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Rizal yang telah membuka kegiatan kali ini dan memberikan sedikit informasi mengenai, pentingnya kegiatan ini gitu. Oke, lanjut, kita, akan menuju ke beberapa acara inti, yakni yang pertama kita akan mendapatkan penjelasan mengenai MSIB dan, apa manfaat dari kita mengikutinya dan, bagaimana sih alur pendaftaran dan, informasi selengkapnya gitu. Dan untuk itu, mari kita sambut sekarang, Mas Wahyu Hari Haji selaku Kepala MSIB Kampus Merdeka. Kepada beliau, apakah sudah hadir? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, izin, Mbak Anita, Ya. untuk Pak Wahyu kebetulan sedang ada kegiatan, jadi saya wakili saja ya, Mbak, ya. Oh ya. Oke baik, Pak. untuk itu kepada Bapak saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati, Mas Rizal Maula selaku koordinator dari Pemuda Pelajar Merdeka, juga yang saya hormati juga narasumber kita pada pagi hari ini. Di sini ada Mbak Fahri Dunia dari alumni MSIB Batch 3 ya. Juga ada
Mas Rudi Siswandi, alumni MSIB juga, dan Mbak Siti Hasuna. Saya pertama-tama ingin mengucap terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara yang telah memberikan adanya sosialisasi tentang program MSIB untuk angkatan ke-7. Sehingga saya memperkenalkan diri, nama saya Hedianto Abi Putra dari tim University Relation untuk program MSIB. Nah, sebelumnya teman-teman yang sudah hadir di Zoom pada pagi hari ini, aku mau tanya dulu dong di sini yang udah hadir dari semester berapa aja nih? Boleh nggak sih ditulisin dari kampus mana aja nih yang sudah hadir? Tolong dong, boleh tulis ya di kolom chat ya teman-teman ya. Wah, dari semester 4, 6, wah ini udah cocok banget nih teman-teman dari semester yang untuk mendaftarkan program di program MSIB. Mungkin untuk mempersingkat waktu, mungkin saya sambil langsung aja ya. Kita langsung mulai untuk sosialisasinya. Sebelumnya apakah sudah terlihat Mbak Anita? Udah. Baik, teman-teman sekalian, selamat datang di acara sosialisasi program magang dan studi independen bersertifikat atau MSIB untuk angkatan ke-7. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum mengenal tentang program MSIB. Program MSIB adalah program flagship dari Kemendikbudristek yang dimana ini merupakan wujud nyata dari transformasi pendidikan tinggi yang dimana nanti teman-teman mahasiswa akan bisa berkesempatan untuk belajar di luar kampus kurang lebih selama 2 semester. Nah, tujuan dari program MSIB sendiri ini adalah untuk mengurangi kesenjangan antara ketersediaan SDM berkualitas dengan permintaan industri. Nah, tentang program MSIB sendiri, ini telah dijalankan selama kurang lebih 6 angkatan atau 6 semester. Maka program MSIB ini adalah merupakan wujud nyata untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, utamanya dalam hal keterserapan di dunia kerja. Lalu juga kami mengadakan survei dari tim Quality Research dari tim Kampus Merdeka ini mengatakan bahwa yang pertama ini alumni mahasiswa MSIB ini memiliki kapasitas berpikir di atas rata-rata, mulai dari skill pembacaan masalah, berpikir kritis, dan juga kreatif. Lalu juga mahasiswa alumni MSIB ini memiliki kompetensi kepemimpinan di atas rata-rata dan lebih baik dibandingkan alumni program lainnya. Untuk program MSIB sendiri ini telah diikuti dari 34 provinsi asal mahasiswa yang telah mengikuti program, lalu sebanyak 478.000 mahasiswa yang telah mendaftarkan program, lalu diikuti juga 156.000 lebih mahasiswa yang telah menjadi peserta untuk program MSIB, dan diikuti 1.171 organisasi yang sudah menjadi mitra, lalu juga diikuti 3.134 perguruan tinggi yang telah mengirimkan mahasiswanya. Nah, MSIB sendiri bagi mahasiswa ini akan menghasilkan SDM siap kerja dan berkualitas. Artinya teman-teman nanti akan mendapatkan pengalaman kerja di industri atau institusi mitra. Teman-teman nanti akan menyelesaikan proyek nyata atau proyek-proyek yang ada di mitra. Juga teman-teman di sini akan berkesempatan untuk mendapatkan golden ticket. Nah, golden ticket ini adalah direkrut langsung untuk menjadi karyawan di mitra terkait. Nah, jadi ini sudah banyak banget nih kasusnya teman-teman dari alumni MSIB ketika kinerjanya bagus, belajarnya bagus, dan juga bisa menjaga kolaborasi dengan mitra, juga mendapatkan rekomendasi dari mentor. Nah, teman-teman ini bisa langsung berpeluang nih untuk direkrut untuk menjadi karyawan di mitra terkait. Nah, bayangkan kalau misalnya teman-teman belum lulus kuliah tapi sudah direkrut untuk menjadi karyawan. Wah, berarti keren banget kan tentunya. Jadi teman-teman nanti akan mendapatkan bimbingan dari mentor profesional dan juga berpengalaman. Dan di akhir kegiatan nanti, teman-teman akan mendapatkan nilai dan pengakuan SKS selama mengikuti program MSIB. Nah, berikutnya ada manfaat MSIB bagi alumni MSIB tentunya di sini dari tim penelitian kita atau tim research kita bahwa waktu tunggu alumni MSIB untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus kuliah ini adalah dalam hitungan bulan ini 1,1 bulan lebih cepat daripada rata-rata nasional itu sebanyak 4 bulan. Nah, sehingga teman-teman ini adalah angka yang sangat signifikan ya. Jadi teman-teman cuma butuh nunggu waktu ketika lulus kuliah ini 1 bulan saja untuk mendapatkan pekerjaan. Teman-teman telah mengikuti program MSIB. Juga untuk gaji pertamanya setelah lulus ini adalah 1,78 kali UMP. Ini lebih besar daripada rata-rata nasional, ya ini sebanyak 0,72
kali UMP. Jadi teman-teman di sini akan dapat mengikuti sertifikasi kompetensi dan memperoleh gelar non-akademik. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang pengen mendapatkan gelar non-akademik nih. Nah, teman-teman cocok banget nih untuk mengikuti program studi independen yang ada di program MSIB. Teman-teman di sini nanti akan mendapatkan sertifikasi kompetensi, dan tentunya teman-teman nanti akan mendapatkan gelar non-akademik. Teman-teman di sini akan berkesempatan juga untuk berjejaring melalui MSIB Alumni Space di seluruh Indonesia. Nah, MSIB Alumni Space ini adalah seperti wadah untuk mengumpulkan para alumni MSIB. Tentunya nanti di MSIB Alumni Space ini akan ada kegiatan-kegiatannya, akan ada acara-acaranya. Ya, tentunya acara ini akan bermanfaat buat teman-teman alumni MSIB. Lalu juga program MSIB ini dapat memastikan mobilitas vertikal terjadi yang memungkinkan alumni MSIB ini naik ke tingkat jabatan yang lebih tinggi dalam hierarki Dudi. Nah, manfaat MSIB bagi perguruan tinggi dan mitra Dudi tentunya perguruan tinggi atau prodi ini dapat mewujudkan link atau match dan tentunya bisa mendapatkan potensi kerjasama langsung dengan mitra Dudi. Lalu juga program MSIB ini akan berdampak pada ketercapaian indikator kinerja utama perguruan tinggi. Secara spesifiknya pada IKU 1, IKU 2, dan tentunya ada di IKU 6. Jadi teman-teman bayangkan misalkan teman-teman kerjasama di program MSIB, tentunya ini tidak bermanfaat buat teman-teman mahasiswa sekalian, tapi juga akan menambah atau meningkatkan akreditasi dari perguruan tinggi teman-teman. Jadi semoga teman-teman di sini keterima semuanya nih. Ada 3.000 orang nih yang nonton di sini nih ya. Tiga program MSMB ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi mitra Dudi dengan menggantikan program manajemen trainee dan adanya potensi kerjasama antara perusahaan dengan perguruan tinggi atau prodi secara langsung. Lalu juga program MSIB meningkatkan citra mitra Dudi karena lowongan MSIB-nya dapat diakses oleh seluruh mahasiswa di Indonesia. Nah, berikut ini ada kurang lebih 1.200 mitra yang telah terdaftar. Nah, teman-teman di sini bisa dilihat ya, mungkin teman-teman sini sudah familiar juga nih sama logo-logo perusahaan yang ada di sini nih. Teman-teman sini ada yang bercita-cita untuk magang di sektor pemerintahan, atau mungkin ada yang bermimpi juga nih mau bekerja nanti di sektor banking dan finance, nah atau mau di energi dan telco, ada FMCG, ada manufacturing, ada retail dan e-commerce, ada startup juga, ada di consulting dan akademik. Nah, silakan teman-teman mulai dari sekarang teman-teman bisa langsung memilih gitu ya mitra impian kalian. Lalu teman-teman juga bisa langsung dipersiapkan dari sekarang untuk mitra-mitra yang mungkin nanti teman kalian pilih. Nah, teman-teman di sini juga bisa disesuaikan ya dengan keahlian teman-teman, dengan kompetensi teman-teman, bisa disesuaikan dengan prodi teman-teman supaya hingga nanti bisa dikonversi kegiatannya full 20 SKS. Nah, di sini ada banyak banget mitra-mitra yang terdaftar. Nah, ini nggak semua mitra yang ada di MSIB ini ada di logo di sini, teman-teman. Masih banyak banget nih mitra yang belum dipublish di PPT ini. Nah, untuk kuota magang dan studi independen bersertifikat, nah, kita tuh di setiap angkatannya ingin menambah kuotanya untuk teman-teman mahasiswa agar bisa lebih banyak teman-teman mahasiswa bisa berkesempatan untuk mengikuti di program MSIB. Yang dimana di angkatan 7 nanti, ini ada sekitar kurang lebih 49.610 kuota buat teman-teman. Jadi sebanyak kuota magangnya ada 33.610 dan untuk studi independennya ada di kuota 16.000. Nah, ini tentunya bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin buat teman-teman mahasiswa. Di kurang lebih kuotanya nanti akan ada 49.000 teman-teman. Jadi gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya dan jangan sampai kelewat ya untuk pendaftarannya. Nah, berikut ini ada untuk teknis untuk mengikuti program MSIB. Nah, program MSIB sendiri ini terdiri dari dua skema, teman-teman. Ada namanya magang bersertifikat dan ada studi independen bersertifikat. Nah, bedanya apa magang bersertifikat dengan studi independen bersertifikat? Nah, untuk program magang sendiri, ini adalah program magang gitu ya. Bahkan nanti teman-teman akan bekerja secara langsung offline, luring di perusahaan atau mitra. Jadi tentunya teman-teman nanti akan bekerja dalam kelompok dan berinteraksi dengan tim dalam perusahaan. Jadi teman-teman nanti kurang lebih akan melaksanakan magang luring di mitra selama 5 bulan. Jadi teman-teman akan mendapatkan program pembelajaran terstruktur dan berbasis project. Jadi teman-teman nanti akan dipandu oleh seorang mentor yang merupakan staf profesional penuh waktu dengan rasio maksimal satu mentor ini
profesional. Jadi teman-teman nanti nggak hanya mendapatkan sertifikat, teman-teman akan berpeluang untuk mendapatkan golden ticket juga nih. Lalu teman-teman sini nanti teman-teman akan mendapatkan bantuan mobilisasi mahasiswa. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya, misalkan nanti keterima magangnya di luar kota, di luar pulau gitu. Jadi kita akan biayakan untuk mobilisasi teman-teman untuk keberangkatan dan kepulangannya. Tapi untuk bantuan biaya mobilisasi ini hanya untuk menggunakan moda pesawat dan juga kereta api. Tetap nanti akan mendapatkan bantuan biaya hidup. Nah, bantuan biaya hidup ini adalah bukan uang gaji, uang pulsa, insentif, atau apapun itu. Jadi bantuan biaya hidup ini adalah beasiswa, teman-teman. Mungkin nanti bisa dipergunakan ketika kalian mengikuti kegiatan di program MSIB kurang lebih 1 semester nanti. Nah, sekarang kita akan bahas tentang studi independen ya. Kalau tadi magang itu secara offline gitu ya, langsung luring. Nah, kalau yang studi independen ini nanti teman-teman akan belajar kurang lebih 1 semester secara online gitu, secara daring. Jadi teman-teman nanti akan dipandu oleh satu orang mentor ini mendampingi maksimal 25 mahasiswa. Teman-teman akan mendapatkan pembelajaran mandiri beserta dengan studi kasus real. Teman-teman akan mendapatkan sertifikat kompetensi dan gelar non-akademik. Nah, untuk sertifikat kompetensi ini tentunya nanti akan ada tesnya dulu ya teman-teman. Nah, itu misalkan kalian lulus tesnya, kalian akan mendapatkan 2 sertifikat nih. Ada sertifikat kompetensi dan juga sertifikat kepesertaan. Nah, kalau misalkan kalian tidak lulus untuk ujian kompetensinya, teman-teman tetap dapat sertifikat, tapi hanya sertifikat kepesertaannya saja. Teman-teman nanti untuk kegiatannya di studi independennya bisa dikonversi kurang lebih 20 SKS maksimalnya. Nah, untuk studi independen ini kita berfokus untuk teman-teman yang ingin mempelajari lebih dalam tentang teknologi digital, baik itu artificial intelligence, data scientist, data analis, UX, atau desain grafis. Nah, teman-teman cocok banget nih untuk mengikuti di program studi independen. Nah, berikut ini ada gelar non-akademik yang mungkin teman-teman nanti bisa dapatkan ketika mengikuti program studi independen. Nah, di sini ada Adobe Certified Professional atau SE Pro, di sini ada Certified Developer Alibaba Cloud, ada Certified Competence Occupation Programming. Nah, tentunya di sini teman-teman bisa cari tahu sendiri nih, berapa sih harga untuk mendapatkan gelar non-akademik ini. Tentunya ini untuk kompetensi ini, sertifikat kompetensi ini tentunya mahal banget nih teman-teman. Untuk harga ketika teman-teman mengikuti kursus di luar gitu ya, itu harganya lumayan mahal teman-teman. Tapi ketika teman-teman program MSIB ini, kami memberikannya secara gratis buat teman-teman mahasiswa. Jadi teman-teman bisa memperoleh gelar non-akademiknya ketika mengikuti studi independen. Nah, berikut ini juga ada nih mahasiswa kita dari alumni MSIB dari PT Steckhawk Robotika Indonesia pada tahun 2023 ini dikirimkan ke Jerman. Jadi perwakilan Indonesia dalam rangkaian acara pameran teknologi internasional dan terbesar di Jerman pada Hannover Messe 2023. Nama proyeknya ini ada Venindo R03, yang mana teman-teman mahasiswa ini dari PT Steckhawk ini membuat ventilator ICU bangga buatan Indonesia. Nah, jadi teman-teman keren banget kan, bahwa teman-teman nggak cuma hanya bisa belajar di program studi independen, tapi teman-teman juga bisa berkesempatan untuk pergi ke luar negeri. Nah, jadi tunggu apa lagi? Jadi teman-teman bisa langsung daftarkan dirinya untuk program MSIB di angkatan ke-7. Nah, berikutnya ada persyaratan pendaftaran bagi teman-teman mahasiswa. Siapa saja yang bisa mendaftar untuk program MSIB? Tentunya adalah mahasiswa aktif di PD Dikti atau Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Tentunya teman-teman bersedia untuk tidak yudisium selama mengikuti kegiatan di program MSIB. Tentunya di sini berasal dari perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta di bawah naungan Kemendikbudristek, dari baik itu D2, D3, D4 sampai dengan S1, bukan alih jenjang atau lintas jalur, dan merupakan warga negara Indonesia atau WNI. Lalu untuk minimum semester pada saat mendaftarnya ini untuk vokasi D2 sampai D4 ini minimal semester 2. Lalu untuk di sarjana atau S1 minimal semester 4. Lalu juga merupakan mahasiswa aktif saat mengikuti MSIB. Jika lolos MSIB ini wajib mengunggah KRS atau KHS atau surat keterangan aktif mahasiswa.
teman-teman harus memperoleh izin dari orang tua, ketua program studi, dan juga pimpinan perguruan tinggi. Juga teman-teman harus mendaftarkan dirinya di situs web resmi kita di platform kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Juga teman-teman nanti harus juga bisa memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan oleh mitra. Nah, berikut ini ada dokumen pendaftarannya. Nah, ini ada berkas yang wajib dipersiapkan nih buat teman-teman mahasiswa. Lalu yang pertama ini ada KTP, lalu yang kedua ada asuransi kesehatan, yang ketiga ada transkrip. Nah, transkrip ini transkrip nilai dari semester awal berjalannya teman-teman sampai semester terakhir yang teman-teman jalani. Juga teman-teman harus mempersiapkan CV-nya, lalu teman-teman bisa mempersiapkan sertifikat pengalaman organisasi. Nah, sertifikat pengalaman organisasi ini sifatnya opsional ya teman-teman, jadi tidak wajib. Jadi misalkan teman-teman tidak punya, bisa di-skip saja. Nah, berikut ini ada timeline program MCB untuk angkatan ke-7, di mana di tanggal 26 April kemarin sampai dengan tanggal 10 Juni ini ada sosialisasi ke perguruan tinggi. Lalu di tanggal 26 kemarin juga sampai tanggal 10 nanti ini ada pendaftaran mahasiswa. Jadi teman-teman yang belum daftar, kita tunggu sampai dengan tanggal 10 Juni nanti teman-teman. Jadi teman-teman yang belum daftar bisa langsung mengunjungi website kita di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman, milih programnya di MSIB, bukan magang mandiri. Jadi pilihnya yang MSIB. Juga di tanggal 26 April sampai dengan tanggal 12 Juni ini ada verifikasi dan validasi dokumen mahasiswa oleh perguruan tinggi. Lalu di tanggal 13 Juni sampai dengan tanggal 12 Juli ini ada seleksi dan offering mahasiswa oleh mitra. Lalu di tanggal 15 Juni ini ada laporan hasil seleksi mahasiswa. Untuk di pelaksanaan kegiatannya, kita akan ada officially onboarding untuk pelaksanaan program di tanggal 6 Agustus sampai dengan tanggal 20 Desember 2024. Jadi kurang lebih nanti teman-teman akan belajar kurang lebih 5 bulan. Lalu di tanggal 12 Agustus sampai dengan tanggal 23 Agustus, ini ada mobilisasi keberangkatan. Lalu untuk di tanggal 13 Agustus sampai dengan tanggal 30 September, ini ada initial assessment. Nah, initial assessment ini seperti UTS-nya gitu ya, karena kan teman-teman nanti akan belajar di luar kampus kurang lebih 1 semester, dan terus dia tuh akan ada UTS dan UAS-nya gitu ya teman-teman. Nah, initial assessment ini adalah penilaian pertengahan gitu, atau penilaian tengah. Nah, teman-teman di sini adalah UTS-nya. Di tanggal 17 Desember sampai dengan tanggal 3 Januari ini ada final evaluation. Final evaluation ini adalah seperti UAS-nya gitu ya teman-teman. Di tanggal 16 Desember sampai dengan tanggal 27 Desember ini ada mobilisasi kepulangan. Lalu di tanggal 16 Desember sampai dengan tanggal 3 Januari ini ada pengumpulan laporan akhir mahasiswa. Ini berikut ini ada teknis pendaftaran di program MSIB. Lalu teman-teman sini ada langkah pengajuan SR atau SPTJM digital. Lalu di sini nanti akan saya jelaskan juga tentang langkah dalam mendaftar program MSIB angkatan ke-7. Nah, yang pertama ini ada langkah pengajuan surat rekomendasi atau surat pertanggungjawaban mutlak secara digital. Yang kita ketahui bahwa di angkatan 5 kemarin itu untuk SR dan SPTJM ini masih berbentuk berkas fisik ya teman-teman, tapi mulai di angkatan 6, angkatan 7 nanti ini untuk SR dan SPTJM ini akan dilakukan secara digital teman-teman. Yang pertama ini pastikan teman-teman ini akan diminta untuk melengkapi beberapa data. Nah, pertama ini yang patut teman-teman garis bawahi, ini adalah informasi akademik dan juga informasi beasiswa. Ini jangan sampai salah, teman-teman. Teman-teman isikan dulu data akademiknya, lalu juga diisikan informasi beasiswa. Beasiswa ini adalah diisikan beasiswa yang berasal dari Kemendikbudristek, baik itu KIPK, dan juga beasiswa lain-lain yang berasal dari Kemendikbudristek. Jadi untuk beasiswa selain dari Kemendikbudristek, teman-teman tidak wajib diisi ya, lalu bisa di-skip saja gitu. Di sini teman-teman harap mengunggah data pribadi. Nah, data pribadi ini, jadi teman-teman akan mengunggah foto KTP dan menuliskan lagi informasi data yang ada di KTP. Lalu jika sudah mengisinya, teman tinggal diklik saja, klik selanjutnya. Lalu selanjutnya teman-teman nanti akan melengkapi informasi kepemilikan asuransi kesehatan. Lalu jika Anda memiliki asuransi kesehatan yang aktif, teman-teman tinggal klik iya dan unggah bukti kepemilikan. Namun jika teman-teman tidak memilikinya, teman-teman bisa klik tidak, tapi nanti akan muncul notifikasi bahwa teman-teman wajib memiliki
asuransi kesehatan. Lalu silakan beri centang pada komitmen untuk memiliki asuransi sebelum program MSIB-nya berjalan. Lalu setelah teman-teman mengisikan, nah teman-teman bisa periksa ulang kembali nih dokumennya, baik itu KTP atau asuransi kesehatan. Dipastikan juga bahwa KTP-nya dan asuransi kesehatannya itu sudah valid ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah informasi yang ada di dalamnya, jangan sampai typo juga untuk pengisian data pribadinya teman-teman. Jadi untuk ketika teman-teman sudah diperiksa, teman-teman bisa konfirmasi datanya telah diperiksa, kemudian klik unggah teman-teman. Nah, setelah teman-teman bisa unggah datanya, nanti akan ada notifikasi seperti gambar ini teman-teman, bahwa data dan dokumen berhasil dikirim. Juga teman-teman nanti bisa langsung pantau status verifikasinya secara berkala di akun MBKM masing-masing pada menu profile. Nah, berikutnya ada langkah dalam mendaftarkan program di MSIB Angkatan ke-7. Nah, teman-teman nanti ketika mendaftarkan lowongan di program magang ataupun studi independen, kurang lebih tampilannya seperti ini, teman-teman ya. Jadi, teman-teman bisa memfilter nih, di sini ada filter juga sesuai lokasinya, sesuai dengan nama mitranya, atau mungkin sesuai dengan lowongan yang dibuka untuk program MSIB Angkatan ke-7. Nah, teman-teman bisa diklik ya. Jadi dikliknya yang program MSIB, jangan yang magang mandiri. Ya, teman-teman bisa langsung sesuaikan. Misalkan teman-teman pengen bekerja atau magang di luar kota atau mungkin mau di luar pulau. Nah, teman-teman bisa langsung memfilter lokasinya di sini sesuai dengan minat teman-teman. Nah, lalu juga ketika nanti teman-teman ingin melamar ke lowongan, nanti teman-teman akan disuruh melengkapi dokumen pendaftaran. Nah, nanti kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Nanti teman-teman akan ada disuruh mengunggah CV, mengunggah transkrip nilai, dan lengkapi data diri, lalu kirimkan data ke mitra. Nah, jadi teman-teman untuk unggah dokumen ini, CV ini sifatnya wajib ya teman-teman. Jadi teman-teman harus punya CV atau kurikulum vitae. Jadi teman-teman mengunggah sertifikat pengalaman organisasinya. Nah, ini sertifikat pengalaman organisasi ini sifatnya opsional. Jadi teman-teman akan mengisikan informasi data pribadi, ya ini agama, asal SMA. Lalu jika sudah diunggah, teman-teman tinggal klik selanjutnya. Nah, pastikan kembali seluruh data dan informasi yang dikirimkan sudah sesuai, dan juga pastikan kembali program yang dipilih ini sudah benar. Lalu langkah terakhir, silakan berikan checklist pada seluruh pernyataan kesanggupan dan komitmen. Nah, jadi teman-teman harus dibaca juga nih untuk pernyataan kesanggupan dan komitmennya. Jadi jangan sampai teman-teman nanti tidak membacanya sehingga teman-teman nanti kelewatan gitu untuk informasi kenyataan kesanggupan dan komitmennya. Dan catatan juga buat teman-teman mahasiswa bahwa teman-teman untuk di program MSIB Angkatan 7 ini teman-teman akan mempunyai 22 lowongan buat teman-teman, baik itu magang ataupun studi independen. Jadi teman-teman mempunyai 22 kesempatan nih untuk melamar di mitra-mitra di program MSIB Angkatan 7. Jadi pastikan teman-teman 22 lowongannya ini atau 22 kesempatannya ini teman-teman gunakan dengan sebaik-baiknya. Lalu ketika teman-teman sudah mencentangnya, tinggal diklik daftar. Nah, ketika diklik daftar, teman-teman nanti akan mendapatkan notifikasi tanda jempol, merupakan pendaftaran berhasil. Oke, teman-teman nanti bisa langsung menunggu proses verifikasinya pada akun MBKM-nya secara berkala. Nah, berikutnya ada pusat informasi atau juga pusat bantuan. Nah, kurang lebih teman-teman bisa bisa menanyakan atau ingin tahu gitu terkait dengan fitur pencarian atau mungkin pengen tahu tentang kebutuhan atau informasi yang ada di kampus Merdeka. Nah, teman-teman bisa nih menggunakan fitur pusat bantuan atau pusat informasi yang ada di platform kampus Merdeka. Nah, teman-teman bisa tanyakan sesuai apapun itu pertanyaannya tentang kampus Merdeka. Nah, nanti akan ada tim khusus dari tim kita yang akan membantu menjawab dari pertanyaan teman-teman. Di sana juga sudah ada artikel-artikel tentang program Kampus Merdeka. Nah, teman-teman juga bisa membacanya, baik itu informasi tentang kegiatan atau terkait dengan administrasi pendaftaran. Teman-teman bisa cari juga di pusat informasi dan juga pusat bantuan yang ada di platform Kampus Merdeka.
Nah, teman-teman juga bisa langsung akses informasi melalui media sosial MSIB. Di sini kita punya Instagram di @magangberdeka. Jadi kita punya ada YouTube di MSIB Kampus Merdeka. Nah, di YouTube ini kita teman-teman punya kegiatan-kegiatan nih, pelatihan CV, pelatihan interview, nah, yang bisa teman-teman gunakan menonton untuk sebelum mengikuti kualifikasi dari mitra di program MSIB. Teman-teman bisa melakukan latihan dulu nih sebelum nanti latihan penulisan CV, latihan wawancara. Nah, teman-teman bisa nonton melalui YouTube di MSIB Kampus Merdeka. Lalu kita juga ada link di MSIB Kampus Merdeka. Nah, berikutnya ada pendaftaran DPP MSIB Angkatan 7. Nah, mungkin di sini ada Bapak Ibu dosen yang menonton pada kegiatan pagi hari ini. Kami mengundang untuk seluruh dosen. Posisi DPP MSIB terbuka bagi seluruh dosen yang memiliki kemampuan dan pemahaman yang cukup untuk memberikan rekomendasi terkait dengan kompetensi SKS, beserta tugas dan wewenang yang tercantum pada surat rekomendasi dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama ini berasal dari program studi terakreditasi pada program Diploma 2, Diploma 3, Sarjana Terapan, dan Sarjana pada perguruan tinggi dalam koordinasi Kemendikbudristek. Juga memiliki nomor induk dosen nasional atau NIDN, dan juga atau nomor induk dosen khusus atau NIDK. Juga memiliki komitmen dalam melakukan pendampingan dan tidak sedang menjadi DPP atau koordinator perguruan tinggi pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka lainnya. Dibuktikan dengan surat pernyataan komitmen dengan template sebagai berikut. Jika Bapak Ibu harap mendapatkan rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi untuk mengikuti program MSIB dengan template sebagai berikut. Jika Bapak Ibu memiliki pengalaman pendampingan yang ditunjukkan dalam daftar riwayat hidup atau CV dan dokumen pengalaman atau portofolio pendampingan dengan template berikut. Jika Bapak Ibu memiliki pengalaman mengajar minimal 4 tahun yang tertuang pada CV dan merupakan dosen aktif pada semester berjalan di program MSIB dan belum pernah mengikuti atau baru 1 kali menjadi DPP atau DPL di program MBKM dan tidak sedang menerima beasiswa kuliah bersumber dari APBN sampai periode MSIB Angkatan 7 selesai. Untuk pendaftaran DPP ini kami buka sampai dengan tanggal 20 Mei hari Senin depan pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mbak Anita. Oke, terima kasih atas penyampaian materinya. Oke, untuk teman-teman di sini sudah banyak sekali yang udah ramai di grup. Mohon bersabar, kita nanti ada waktunya untuk diskusinya. Dan buat teman-teman yang sudah tidak sabar, ya terus saja pantengin kita. Nanti kita juga akan bertemu dengan beberapa alumni MSIB. Oke, tentu harus kondusif ya. Mulai sekarang ya. Oke, stop. Menuliskan komentar di kolom obrolan. Oke, saya minta tolong buat teman-teman. Oke, pinter. Sudah berhenti ya. Oke, terima kasih kepada Mas Hedianto yang telah menyampaikan materinya kepada kita semua dari alur pendaftarannya dan bagaimana perbedaan antara MSIB dan antara magang bersertifikat dan studi independen. Oke, untuk itu langsung saja mungkin ya sebelum kita membuka diskusi, mungkin kita bisa langsung ke beberapa alumni yang akan memberikan yang akan memberikan pengalaman mereka kepada kita semua bagaimana MSIB mereka selama mereka bertugas. Di sini kita kedatangan yang pertama ada Kak Fahridina. Kak Fahridina hadir? Hadir, Kak. Oke, dan Kak Siti Hasunah. Halo, hadir. Halo, oke. Untuk teman-teman di sini saya izin memperkenalkan, mereka adalah merupakan salah duanya yang merupakan alumni dari program MSIB. Oke, untuk salah satu dari Kak Faridina mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Kak. Oke, thank you Kak Anita. Perkenalkan saya Faridina Maulida Nurul Ulia, alumni batch
3 MSIB di PT Stekhok Robotika Indonesia. Oke, thank you Kak Fahridina telah datang bersama kita semua untuk memberikan nanti sharing session tentang pengalaman Kakak. Oke, untuk itu yang satunya kepada Kak Siti Hasuna, boleh memperkenalkan diri Kak? Halo, thank you Kak Anindita. Perkenalkan, nama saya Siti Hasuna Sanija, dipanggil IHD. Saya dari mahasiswa ISB Bandung, jurusan Tata Rias Busana Fashion Show. Dan sekarang saya sedang magang studi independen di Maritim Jakarta Utara sebagai akselerator organisasi daerah maritim Nusantara. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk perkenalannya. Oke, saya ingatkan lagi kepada teman-teman di kolom obrolan, tolong diam dulu ya. Tolong kondisikan dulu agar tidak terjadi keributan. Baik. Oke, pintar. Oke, lanjut aja kita langsung ke beberapa pertanyaan kepada para panelis kita. Oke, stop ya buat teman-teman. Oke, langsung kita fokus kepada panelis kita yang kedua, yakni ada 2 orang. Oke, sebelumnya saya izin untuk memberikan rules tentang kegiatan kita kali ini. Saya mungkin akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kakak-kakak semua, kedua kakak ini, mengenai bagaimana pengalaman mereka untuk mengikuti program MSIB. Oke, untuk yang pertama, saya izin bertanya, Oke, kepada Kak Fahridina, mungkin bisa memberikan pengalamannya sedikit di mana kakak di mana kakak bertugas waktu itu dan apa pengalaman menarik kakak waktu mengikuti program? Oke, thank you Kak Anita Firdaus atas kesempatannya. Tadi saat perkenalan saya sudah mention ya, saya dari alumni batch 3, which is sekitar tahun 2022 ya, di PT Stekhok Robotika Indonesia. Stekhok Robotika itu adalah salah satu startup research and development yang berbasis teknologi, itu ada di Jogja ya teman-teman. Nah, kebetulan background pendidikan saya itu dari Universitas Negeri Yogyakarta, jurusannya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tadi saya sempat lihat di kolom chat ada yang bilang, anak FKIP bisa apa gitu ya. Jadi anak FKIP atau anak FIP atau anak keguruan lah ya, itu nggak hanya bisa ikut kampus mengajar aja, tapi juga bisa ikut MSIB. Saya salah satu buktinya ya. Gitu. Jadi saya lolos di MSIB sebagai education engineer saat itu. Dan di posisi tersebut, di tim tersebut, jadi kami dibentuk tim-tim gitu ya. Jadi semacam kalau di Stekhok itu ada semacam inkubasi startup gitu. Jadi kita emang dibuat tim yang seolah-olah kita itu sedang membuat project. Jadi kayak sebuah startup yang benar-benar bikin project, dan projectnya itu di sana posisinya tidak hanya dari education engineer aja. Jadi ada beberapa tim gitu ya, ada beberapa posisi gitu. Dari tim tech, ada dari software engineer, ada dari business development, ada dari tim design gitu. Jadi nggak hanya education aja, teman-teman education aja. Nah, kebetulan di tim tersebut saya mendapatkan posisi sebagai project manager gitu. Jadi anak pendidikan nih tiba-tiba disodorin buat jadi lead gitu ya, tim lead, jadi project manajernya gitu. Itu suatu pengalaman yang memorable banget gitu. Bahkan sampai sekarang tuh rasanya masih teringat gitu ya momen tersebut, karena memang seberharga itu gitu. Meskipun programnya hanya berjalan 5 bulan, tapi pengalamannya itu masih terasa sampai sekarang gitu. Kayak masih terasa banget lah pengalaman dan kesannya saat mengikuti MSIB saat itu. Nah, dalam tim tersebut, dalam magang tersebut tuh tidak hanya mahasiswa dari Jogja aja, tapi dari seluruh Nusantara tuh jadi satu tumplek-blek di situ gitu ya. Jadi enak banget, seru banget. Ya, hampir kayak PMM ya. Jadi MSIB ini menurut saya
juga hampir sama dengan PMM karena di sana ada pertukaran mahasiswa juga gitu. Jadi saya juga belajar dari berbagai jurusan juga gitu ya, karena mahasiswa yang datang tuh benar-benar dari seluruh Nusantara. Saya bisa kenal teman-teman dari Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dari Surabaya, Bandung, semuanya ada di sana gitu. Dan kita saling berjejaring sampai sekarang gitu. Jadi koneksinya nggak cuman wilayah Jogja aja, tapi seluruh wilayah Indonesia tuh ada di sana gitu. Nah, pengalaman yang menurut saya sangat berguna, yaitu tadi saya ditunjuk menjadi project manager dalam suatu tim tersebut, sehingga tuntutannya itu menurut saya lebih besar ya, karena nggak hanya jadi staffnya, tapi jadi tim lead-nya gitu. Di sana saya beruntungnya mendapatkan mentor yang baik banget, mentor yang benar-benar profesional, karena benar-benar membentuk karakter saya gitu ya. Kalau startup kan benar-benar face-face banget ya kerjanya gitu. Jadi kayak harus bisa decision making yang cepat, terus kemudian harus berpikir kreatif, berpikir kritis, gimana caranya project bisa benar-benar berjalan sesuai dengan timeline-nya gitu ya. Juga bisa problem solving-nya gimana nih kalau ada case A, ada case B, dan juga di sana dilatih leadership. Dan satu lagi yang menurut saya itu penting dan kayaknya nggak pernah saya dapetin di dunia perkuliahan tuh business development gitu. Karena di sana tuh nggak hanya dilatih jadi jadi pekerja aja, jadi staff aja, jadi karyawan tuh enggak. Tapi di sana gimana caranya kita juga jadi seorang businessman gitu, businesswoman gitu. Jadi dilatih gimana caranya membentuk usaha, cara bikin startup tuh kayak gimana, cara-caranya tentang bisnis nih gimana gitu. Jadi kayak kapan lagi mahasiswa jurusan pendidikan bisa dapat ilmu sebanyak itu kalau nggak di MSIB gitu ya. Kapan lagi anak pendidikan tapi bisa dapat posisi di startup teknologi gitu. Apalagi basisnya research and development kalau nggak di MSIB gitu. Jadi kalau teman-teman dikit lagi ya Kak, kalau teman-teman ikut MSIB hanya mengharapkan BBH, menurut saya itu zong banget ya kalau cuma ngarepin BBH aja, karena yang diberikan, yang ditawarkan itu lebih daripada itu. Dan satu lagi mungkin ya Kak, karena ikut MSIB ini, jadi pengalaman saya ya bisa dikatakan one step ahead dari yang lain gitu ya. Dan saat itu saya lulus di bulan Oktober, di November saya sudah dapat offering letter. Jadi apa yang tadi dipaparkan oleh Kak Hedianto ya itu benar banget. Peluang kerja itu lebih terbuka lebar untuk mereka alumni MSIB gitu. Terbukti saya lulus di Oktober, November udah dapat offering letter. Itu sih Kak Anita. Oke, thank you Kak atas pengalamannya. Oke, buat teman-teman mungkin yang di sini dari jurusan pendidikan bisa termotivasi oleh kakaknya. Oke, selanjutnya kita akan move ke Kak Siti Hasuna. Untuk Kak Siti Hasuna boleh menceritakan penempatan kakak di mana dan bagian apa dan dari jurusan apa dan motivasi kakak sendiri buat ikut MSIB. Disilahkan Kak. Halo semuanya, gimana? Suara saya masih terdengar apa belum? Udah. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Hasuna Sania, dipanggil Ihani. Saya dari mahasiswa Tata Rias Busana Fashion. Jurusannya ya tadi, saya magang di head office-nya Maritim Office-nya Perkumpulan Maritim Muda Nusantara di Jakarta tepatnya. Sebetulnya apa sih maritim ini, teman-teman? Maritim ini adalah berbasis kelautan di bawah naungan NGO, bisa dibilang juga terkenal sekali, teman-teman. Kenapa? Karena bekerja sama dengan Kemenkominfo. Emang bisa ya anak fashion show menggabung dan magang di kelautan? Sebetulnya sih teman-teman bisa-bisa aja. Ya kitanya harus punya skill basicnya tuh di mana gitu. Karena saya suka mencoba berbanyak hal yang mungkin mengasah skill di kemampuan saya, mungkin ini adalah adrenalin yang menguntungkan bagi saya. Nah, teman-teman sebetulnya tuh waktu pendaftaran saya daftar dengan sesuai jurusan saya, yaitu waktu itu di Aljata.
sebagai marketing, tapi nggak lolos, nggak ada rezeki gitu teman-teman di sana. Jadi ya saya pilih aja yang lolos. Dan waktu itu juga saya lolosnya di Stupeng 5 kebetulan alhamdulillah teman-teman, yang yaitu Sekolah Ekspor, Lakore, Amati, Bangkit, dan Amati lagi. Tapi saya pikir lagi, saya butuhnya skill-nya yang magang, yang offline. Nah, yang offline itu saya terimanya 2 waktu itu. Yang pertama di PPTN, tapi di PPTN itu di Kalimantan, temen jauh-jauh banget. Nah, kedua itu di Maritim. Nah, saya mikir gitu, saya orangnya kan suka homesick nih teman-teman, suka nggak terlalu bisa jauh banget gitu ya. Jadi saya pikir di Jakarta itu lumayan agak deket, makanya saya pilih di Jakarta aja waktu itu. Nah, teman-teman, gimana sih anak Western Soul bisa ceritanya masuk ke Maritim ini? Sebetulnya tuh ya namanya MSIB gitu, magang, nggak bisa diprediksi teman-teman. Bisa aja kalian dapetnya 1 sampai 22 kan maksimalnya. Kalian bisanya nggak se-linear atau yang berbeda banget sama jurusan kalian juga. Tergantung rezeki teman-teman. Dulu waktu saya yang sekarang saya lakukan di batch ini, waktu itu dulu saya daftarnya tuh di perusahaan yang linear dan perusahaan yang enggak. Tapi bagaimana ya teman-teman, waktu saya diwawancara pas udah tahap penyeleksian itu banyak sekali di ghostingnya teman-teman, bahkan saya nggak dapat email. Jadi kalau kalian udah offering itu jangan dinanti-nanti aja teman-teman, langsung aja ambil, terima kesempatan ini karena nggak akan ada datang kedua kali kesempatan yang bakal bener-bener kalian tuh dapetin, karena susah lagi teman-teman. Bisa aja tanggal 1 udah offering, bisa aja tanggal 10, bahkan yang terakhir saya tuh di offeringnya di Maritim, saking hopeless-nya. Karena saya tuh targetnya tuh magang dan magang, bukan stupend. Karena tahu, karena magang ini nanti ke depannya saya udah punya planning nih, apa ya ke depannya cita-cita saya, karena buat karir jenjang saya, karena saya juga nanti akhirnya saya nggak mau jadi desainer, saya tuh pengen kerjanya kantoran atau bener-bener yang mungkin nggak sesuai gitu, seperti CPNS gitu ya teman-teman. Semoga kalian juga lolos. Nah, Maritim juga itu ada beberapa open project. Nah, waktu ini, karena saya adalah akselerator organisasi daerah Maritim Nusantara, saya ditugaskan sebagai PJ monitoring, di mana saya harus, mengurus di berbagai pulau, khususnya Pulau Jawa Barat untuk event Bahtera Maritim Muda Nusantara dan Maritim Mengajar. Mungkin disebutnya Bahtera Buku, insya Allah bakal dilaksanakan nanti tanggal 24 di Pulau Sabira. Jadi teman-teman mohon doanya semoga lancar event ini, dan di sana juga kita bakal apa ya, semacam bukat Eka Nusantara, Maritim Mengajar untuk mengangkat semua yang akan apa, di Pulau Sabira yang benar-benar kita bakal projeknya tuh benar-benar langsung langsung ke lapangan gitu, nggak di kantor aja gitu. Jadi benar-benar Maritim ini teman-teman bisa apa ya, bisa mengasah skill-nya tuh nggak di kantornya aja, di lapangannya juga langsung gitu teman-teman. Jadi kita benar-benar diuntungin sekali. Apa sih benefit juga di Maritim ini? Nah, benefit itu banyak sekali teman-teman. Pastinya yang pertama adalah BBH ya. Nggak akan dipungkiri, pasti BBH yang paling kita tunggu karena ya seberapa ya, 14 jutaan itu lumayan banyak banget buat mahasiswa. Tapi bukan hanya untuk BBH, tapi kita jangan ngarepin BBH teman-teman. Kita juga harus nggak buat apa ya, skill kita harus bertambah, relasi kita harus nambah juga. Percuma kita magang jauh-jauh kemana, tapi kita nggak punya relasi kemana-mana. Itu pun itu kedepannya itu sebagai apa ya, buat fondasi kita supaya nggak terlalu susah untuk mencari pekerjaan, karena relasi itu teman-teman nggak bisa di-share di umum aja, kadang selalu lewat japri WA gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini juga karena di Jakarta, saya tuh banyak sekali teman-teman di sana, teman-teman saya suka ngajak saya ke, apa ya, ke tempat-tempat yang saya belum kunjungin. Jadi di Jakarta ini lebih untungnya juga saya bisa tahu tempat-tempat yang benar-benar yang bersejarah, tempat-tempat yang indah, yang kayak bener-bener kayak estetik segala macam dari teman-teman saya. Jadi saya bersyukur sekali bisa bisa ditempatkan di kota Jakarta yang mungkin kata orang, kata yang terpadat segala macam, tapi saya bersyukur sudah bergabung di Maritim ini. Nah, teman-teman satu hal lagi ya teman-teman, aku mungkin bisa lebih saran kepada kalian harus prepare-nya lebih jauh sekali. Kalian harus benar-benar nyiapin berkasnya tuh dari sekarang, jangan ditunda-tunda di akhir pendaftaran. Kenapa? CV, portofolio, tentang segala macam itu penting sekali. Dulu saya pas waktu pendaftaran PSCB, itu adalah salah IPK waktu itu 2.
padahal menurut orang ya 2 aja gitu nggak apa-apa ya, tapi ternyata itu mempengaruhi dan saya itu benar-benar reject sampai di H-3 pun saya belum tersubmit segala macam. Nah, waktu H-2 baru ter-ACC surat rekomendasi dan segala macam, saya langsung bisa daftar. Nah, itu kesalahan saya. Jadi buat teman-teman yang mau daftar nih, mau MSIB, mau ke pokoknya Big 3 atau segala macam, kalian tuh harus benar-benar nyiapin semua perlengkapan berkasnya itu dari sekarang agar nanti juga enggak kebingungan dan list mitra itu benar-benar harus dari sekarang juga, enggak boleh asal-asalan buat, "Ah, gue pengennya tuh di sini, aku pengennya di sini karena sesuai nih, karena ikutan-ikutan teman-teman." Enggak boleh teman-teman. Jadi harus benar-benar apa yang kalian pengenin, benar-benar apa yang kalian tujuin. Nanti planning ke depannya kalian udah ke sini tuh mau jadi apa gitu. Jangan hanya pengen daftar aja supaya lolos, daftar aja karena pengen BBH. Enggak, kalian harus punya planning dari sekarang. Jadi teman-teman yang mau daftar MSIB dari sekarang harus kumpulin berkas selengkap-lengkapnya. Oke, semangat ya teman-teman. Semoga kalian lolos juga MSIB batch ini ya. Terima kasih. Oke, thank you Kak Siti Hasina yang sudah menyampaikan pengalamannya kepada kita semua, bagaimana proses dia mendaftarkan MSIB dan bagaimana dia melakukan tugasnya di perusahaan yang sedang dijalani sekarang. Oke, baik, langsung lanjut saja, kita langsung ke sesi tanya jawab. Oke, untuk sesi tanya jawab mungkin kita akan batasi ya untuk yang secara langsung, yakni kita 2 sesi, yakni yang pertama ada tanya jawab secara langsung. Saya beri kesempatan untuk 3 orang saja dan 3 orang untuk penanya yang ada di room Q&A. Oke, untuk itu kepada teman-teman, apakah di sini sudah ada? Oke, di sini yang udah raise hand ada siapa aja? Mari kita lihat. Udah banyak. Oke, aku acak ya. Di sini ada Aji Pangestu yang sudah raise hand. Aji Pangestu? Ada nggak? Saya hitung. Aji Pangestu. 1, 2, 3. Oke, saya move ke orang lain. Ada Rana Mahendra. Rana Mahendra yang udah raise hand. Ada nggak? Rana Mahendra. Ada Kak, izin Kak. Oke. Oh ini Aji Pangestu. Oke. Untuk Aji, boleh disampaikan pertanyaannya? Sebelumnya suara saya apakah sudah terdengar Kak? Sudah. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Aji Pangestu dari Universitas Kauripan Kediri. Saya ingin menanyakan Kak, ini di magang studi MSIP ini untuk persyaratannya itu nanti ada itu nggak sih kriteria usia nggak sih? Atau memang mahasiswa yang aktif di kampus gitu Kak? Atau mungkin kayak ada batasan usia gitu sih Kak? Nah itu aja sih Kak. Oke, terima kasih. Untuk Aji, thank you atas pertanyaannya. Untuk itu boleh untuk Kak Fahridina bisa menjawabnya? Oh, ini mungkin lebih ke teknis MSIB ya. Kayaknya kayak Hedianto lebih lebih tahu soal ini ya untuk sekarang. Oke, boleh untuk Oke, Mas Aji, terima kasih pertanyaannya. Untuk batas pendaftaran ya, apakah ada usia khusus gitu? Ini tidak ada, Mas Aji. Jadi pastikan bahwa teman-teman ini mengikuti perkuliahan aktif selama semester berjalan, lalu teman-teman juga bersedia untuk tidak yudisium selama programnya berjalan, dan bersedia untuk tidak ujian skripsi gitu ya, karena nanti takutnya mengganggu kegiatan program MSIB-nya. Dan ini tidak ada batasan maksimal semesternya. Jadi buat teman-teman yang di semester akhir, teman-teman masih bisa ikut MSIB, tapi tergantung apakah fakultasnya atau prodinya menyetujui untuk teman-teman mengikuti di program MSIB. Oke. Terima kasih untuk jawabannya. Semoga sudah bisa terjawab ya Aji.
Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Saya akan pilih lagi. Wait. Andini Arum. Andini Arum. Oke, Andini Arum bisa dinyalakan? Bisa nggak? Bisa, Kak. Oke. Untuk Andini Arum boleh disampaikan pertanyaannya? Mungkin izin bertanya dulu, Kak. Sebelumnya saya mau menanyakan perihal kalau untuk pembuatan CV itu kan belum ada pengalaman kerja karena masih semester 4. Nah, kira-kira untuk yang pengalaman organisasinya itu bagaimana, Kak? Apa harus diisi semua atau untuk yang organisasi yang emang berhubungan sama yang kita untuk magangnya? Apakah bisa dipahami, Kak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dimulai dengan Kak Hadianto dan beberapa alumni. Oke, silakan untuk Kak Hadianto, boleh menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman di sini yang masih kebingungan gitu ya untuk menuliskan pengalamannya di CV. Nah, teman-teman yang untuk di semester 4 ke bawah atau mungkin di semester tengah-tengah, nah teman-teman ini bisa banget nih menuliskan untuk mata kuliah dari proyek-proyek dari mata kuliah yang pernah diselesaikan gitu ya. Mungkin teman-teman pernah berkegiatan di mata kuliah tertentu dan itu ada hasilnya yang mungkin bisa teman-teman pertanggungjawabkan. Itu bisa banget tuh untuk dimasukkan ke dalam CV. Nah, mungkin teman-teman pernah melakukan penelitian bareng dosen atau mungkin pernah berkegiatan di dalam kampus. Nah, itu teman-teman bisa banget dimasukkan ke dalam CV. Kurang lebih seperti itu ya Kak. Mungkin ada tambahan dari Kak Fahridinia, silakan, atau mungkin kakak-kakak dari alumni, boleh ya. Oke, untuk Kak Fahridinia, boleh menanggapi? Oke, thank you. Mungkin bisa banget untuk dimasukkan semuanya aja, pengalaman-pengalaman saat organisasi, atau benar tadi tips dari Kak Hedianto ya, bisa banget untuk project-project ketika mata kuliah tuh dimasukin aja nggak apa-apa gitu ya. Karena kalau di MSB setahu saya kan satu CV itu bisa untuk apply ke semuanya gitu ya. Jadi kayak nggak apa-apa banget kalau mau dimasukin asal relate dengan posisinya aja gitu. It's okay. Menurut saya itu akan sangat membantu reviewernya juga gitu ya. Itu sih Kak. Oke, thank you. Untuk Kak Siti Hasuna, apa ada tambahan? Menurut aku cukup sih, betul kata Kak Faridina. Kita harus menyesuaikan juga buat daftar di mitranya. Oke, thank you buat para panelis dan Pak Handianto. Lanjut kita satu pertanyaan lagi yang bisa kita gabungkan. Wait. Saya pilih satu orang lagi. Izin bertanya, Pak. Wait. Ada Davin Saputra Manik. Wait. Davin Saputra Manik, apa sudah bisa mengaktifkan suaranya? Halo? Kayaknya nggak ada ya. Oke, kita move ke orang lain. Ada Anis Ilyana. Oke, Anis Ilyana. Oke. Davin sudah tersambungkan, Davin? Sudah. Oke, Anis. Oke. Permisi, Untuk Anis Kak. boleh disampaikan. Iya, Kak. Saya ingin bertanya, misalnya kan kita mendaftarnya di mitra berbeda, dan ada satu mitra yang ingin kita magang di situ, pengen banget gitu. Terus pas keluar hasilnya, yang lain udah keluar, misalnya 3 gitu kan, tapi yang mitra kita ingin magang di situ belum keluar. Itu tipsnya gimana ya, Kak? Kita offering yang udah keluar hasilnya atau kita menunggu yang pengen kita magang di situ? Makasih, Kak.
Oke, thank you untuk pertanyaannya. Untuk itu kepada saya ulangi lagi kepada Mas Hadianto, boleh dijawab untuk mengawali dan ke beberapa panelis berikutnya. Sorry, maaf sebelumnya, apakah boleh diulang pertanyaannya, Mbak Adita? Oke, untuk pertanyaan tadi itu bagaimana kayak ada beberapa mitra nih yang sudah keterima, tapi dia kayaknya intinya dia itu pengen menunggu gitu. Untuk Mbak Anis, apakah seperti itu pertanyaannya? Iya, Mbak. Oke, seperti itu. Oke, jawabannya boleh ya. Tentunya misalkan teman-teman keterima 22, kan teman-teman punya kesempatan 22 kesempatan gitu ya untuk melamar di program MSIB. Nah, teman-teman misalnya keterima 5 nih dari 22. Nah, teman-teman bisa nih ditunggu dulu sambil menunggu pengumuman yang lain, teman-teman bisa pilih dulu nih 5-5-nya kira-kira yang cocok sama teman-teman, sesuai dengan kompetensi teman-teman, mungkin lebih sesuai dengan passion-nya teman-teman, atau mungkin lebih sesuai dengan jurusannya, sehingga bisa dikonversi full 20 SKS. Nah, itu balik lagi ke diri pribadi teman-teman ya, maunya kayak gimana. Jadi, pastikan bahwa teman-teman ini mengikuti program SIM ini dengan sesuai dengan hati ya. Jadi, bukan paksaan dari orang lain atau mungkin paksaan dari orang-orang di luar. Jadi, pastikan teman-teman milihnya itu sesuai dengan kompetensi yang relevan dan juga bisa kesesuaian dengan prodi. Sehingga nanti nggak bermasalah saat dikonversi SKS. Oke, thank you Kak Hedianto. Lanjut ke Kak Siti Hazunah, boleh dijawab? Mungkin ada beberapa pengalaman yang serupa gitu. Baik, terima kasih Kak. Menurut aku pengalaman, nah kalau MSIB itu daftarnya itu kalau udah offering itu ada beberapa jangka waktu dan itu nggak boleh dilama-lamain. Makanya aku bilang dari tadi sebelum kita daftar itu kita harus ngelis dulu benar-benar mitra yang mana. Ini magangnya itu menurut saya tesnya lebih susah dibandingkan kampus mengajar karena saya juga alumni kampus mengajar. Jadi teman-teman kalau mau ikut MSIB itu harus punya list 22 mitra sebelum kalian benar-benar udah di offering. Karena takutnya kalian udah offering nih, tapi lagi nunggu-nunggu. Takutnya di tempat yang kalian benar-benar mau itu nggak offering, maksudnya nggak diterima. Jadi teman-teman dari aku semoga kalian benar-benar bijak memilih aja sih. Terima kasih. Oke, untuk Kak Fahridinia, apa ada tanggapan lain? Oke, sebenarnya nggak jauh beda ya dari Kak Ihani. Ini sebenarnya relate dengan pengalaman saya juga. Saya pernah mengalami hal yang sama. Jadi kayak apply yang saya inginkan banget tuh belum pengumuman, padahal ada di sisi lain ada yang sudah offering letter gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan. Jadi saat kalian apply itu pastikan emang benar-benar posisinya perusahaannya itu yang kalian mau gitu ya. Kalian kalau kalian masuk tuh nggak akan ada masalah gitu, pastikan itu. Terus mungkin kalau tips dari saya sih ambil yang udah offering letter aja gitu karena belum tentu yang kalian pengen banget itu dapat offeringnya gitu. Jadi kayak yang pasti-pasti aja deh gitu. As long as kayak tadi yang dibilang Kak Ihani ya, kalau emang waktunya masih ada sih oke aja ya mau nunggu. Tapi kalau udah mepet-mepet nih, karena offering letter kan juga ada jangka waktunya ya gitu. Jadi kayak kalau udah ada ya ambil aja gitu. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin bisa terjawab ya, semoga. Oke, lanjut kita baca beberapa pertanyaan di Q&A, di kolom Q&A di sini. Oke, wait, saya akan memilih pertanyaan. Oke, buat teman-teman yang mungkin pertanyaannya juga belum sempat kita bahas di sesi tanya jawab, teman-teman bisa mampir ke website MSIB sendiri, dan di sana sudah tersedia helpdesk untuk membantu menampung pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang mungkin masih bingung mengenai program MSIB ini dan memiliki kendala, boleh menaruh pertanyaannya di situ, oke? Wait. Oke, di sini ada satu pertanyaan, saya bacakan. Wait.
Oke, di sini ada dari Jessica Wulandari. Oke, izin bertanya Kak, apa bedanya magang studi independen bersertifikat dengan studi independen? Oh, itu udah dijelasin tadi. Kemudian apakah jika kita mendaftar pada mitra untuk penempatannya sesuai domisili atau ditentukan oleh mitranya sendiri untuk penempatan lokasi perusahaan? Untuk pembuatan CV tidak memiliki untuk CV ini juga sudah apakah memengaruhi dan lalu apa yang dilakukan untuk pembuatan? Oke. Singkatnya, apakah pemilihan perusahaannya itu sesuai domisili atau tidak, dan apakah CV memengaruhi untuk sistem pendaftarannya? Boleh dijawab melalui Kak Hadianto terlebih dahulu. Baik, tadi pertanyaannya apakah CV ini bisa sesuai gitu ya sama gimana Kak? Sorry Kak, tadi Iya, CV memengaruhi pendaftaran dan untuk pemilihan perusahaan apakah sesuai dengan domisili atau sesuai dengan domisili perusahaan, domisili pribadi atau dan perusahaan gitu. Baik, pertama ini kalau memilih mitra, ini kita tidak ada kriteria khususnya. Jadi balik lagi ini pengennya teman-teman gitu mau milih di mitra domisilinya mana. Misalkan teman-teman mau punya keinginan gitu pengen magang di luar pulau, pengen magang di Kalimantan atau mungkin pengen magang di Sumatera. Nah itu balik lagi kalau teman-teman pilihlah domisili sesuai dengan keinginan teman-teman. Lalu untuk CV ini biasanya itu CV yang pada umumnya ini ada 2 kriteria teman-teman, ada CV kreatif, ada CV ATS friendly gitu. Nah, CV kreatif ini biasanya CV-CV yang biasanya digunakan untuk anak-anak kreatif gitu ya, mungkin anak-anak desain atau mungkin anak komunikasi. Nah, itu biasanya pakainya CV kreatif nih. Misalnya CV ATS friendly ini biasanya yang lebih umum ya, biasanya kayak hitam putih aja, isinya tulisan-tulisan doang gitu ya. Nah, saran aku ya kalau teman-teman nih bisa naruh CV-nya ini sesuai dengan mitranya gitu ya. Misalnya mitranya ini bergerak di bidang kreatif atau mungkin lowongannya untuk lowongan yang di bidang kreatif. Nah, teman-teman disesuaikan nih CV-nya kirim yang CV kreatif. Lalu mungkin untuk perusahaannya bergerak di bidang yang lebih umum gitu ya kayak marketing. Nah, teman-teman pilih yang bisa menggunakan CV yang ATS friendly. Jadi teman-teman seenggaknya punya 2 CV ya, baik itu CV kreatif atau CV ATS friendly. Dari aku gitu ya, Mbak Anita. Mungkin ada tambahan lagi dari Kakak, silakan ya. Oke, untuk Kak Fahri Dinia, boleh menanggapi? Oke, thank you. Benar tadi kata Kak Hedianto kalau MSIB ini tidak seperti kampus mengajar ya. Kalau di MSIB bisa ke semua tempat gitu. Kalau pengennya di Kalimantan pun pasti akan difasilitasi gitu ya. Ada biaya transportasi ke sana gitu. Bahkan teman-teman saya tadi yang sudah saya ceritakan kan mereka di Jogja tapi berasal dari berbagai wilayah. Ada yang dari Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, semuanya tumpuk di satu tempat di Jogja gitu. Jadi nggak usah khawatir teman-teman bisa banget untuk ngambil di berbagai lokasi di Indonesia gitu. Kalau untuk CV, iya betul disesuaikan dengan posisi yang kalian lamar gitu ya. Menurut saya CV ini penting karena CV itu jadi gerbang utama ya. Jadi sebelum interview itu kan ada CV. Jadi reviewer ini yang pertama kali dilihat adalah dari teman-teman itu dari CV-nya. Seberapa bagus pun skill yang kalian punya, tapi kalau CV-nya ini nggak merepresentasikan diri kalian, ya nggak akan bisa masuk gitu ya. Jadi kuncinya adalah siapkan CV terbaik kalian. Mungkin saran saya juga bisa nih mulai dari sekarang teman-teman tuh mulai bikin LinkedIn ya, mulai bikin ngembangin LinkedIn-nya. Itu menurut saya penting untuk nanti persiapan masuk ke industri gitu sih. Oke, thank you untuk Kak Fardinia telah menanggapi. Untuk Kak Siti Hasuna, apakah ada tanggapan lain? Menurut saya itu cukup, cuman ada saran sih dari saya. Kalau MSIB itu teman-teman betul harus CV ATS, apalagi bedakan kampus mengajar bisa yang CV kayak gimana. Cuman tambahin untuk nge-mood booster segala macam yaitu simpennya di portofolio. Meskipun ini nggak wajib, tapi ada beberapa perusahaan yang mewajibkan kita mengirim
portofolio kita selama apa project-project yang telah kita kerjakan. Jadi itu adalah poin plus buat kalian. Nah, buat yang gimana sih penempatan di Kalimantan segala macam, sebetulnya di MSIB pendaftaran itu udah dikasih apa ya, penjelasan gitu. Ini penempatannya di sini, ini penempatannya di sini, nggak langsung asal-asalan juga. Tapi terkadang gimana perusahaannya juga. Begitu teman-teman. Oke, thank you atas jawabannya kepada para panelis dan pemateri kita. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada dari Rizka Dwi Miliani yang sudah menuliskan pertanyaan di Q&A. Oke, saya bacakan. Saya izin bacakan. Saya ingin bertanya mengenai rekomendasi dari Kaprodi. Nah, teman saya ada kasus di mana surat rekomendasinya ditolak dikarenakan dulu sebelum dibuka pada masa MSIB ke-7. Jadi dia sudah mengklik pengajuan rekomendasi. Terus dikarenakan hal itu, Kaprodi saya segera menolak rekomendasinya karena belum dibuka. Nah, dan sekarang kan masa pendaftaran sudah dibuka, dan saat teman saya itu ingin mendaftar dan mengajukan rekomendasi, pihak Kaprodi tidak tahu menahu bagaimana cara membuka kembali pengajuan rekomendasi agar diterima. Kaprodi menyarankan untuk meminta pembukaan baru rekomendasi di laman website resmi kampus Merdeka tersebut. Apakah kami dapat melakukan pengajuan kepada pihak MSIB agar dapat membuka ulang pengajuan MSIB kepada saudara terkait gitu. Terima kasih. Untuk pertanyaan dari Rizka Dwi Miliani mungkin bisa dijawab untuk Kak Hedianto. Baik, jadi teman-teman misalkan mempunyai kendala di platform terkait itu administrasi ataupun itu, teman-teman bisa lapor ke pusat bantuan teman-teman. Nanti mohon tadi yang disebutkan case-nya sama Mbak Nita tadi itu prodinya itu harap lapor ke pusat bantuan ya, sehingga nanti dibukakan aksesnya kembali untuk atas nama mahasiswanya, karena ketika diklik tidak lolos itu sebenarnya tidak bisa diubah kembali teman-teman, direvisi. Jadi pastikan teman-teman harus sesuai ya untuk datanya dan minta approval dari prodi atau fakultas. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mungkin saya akan pilih satu pertanyaan terakhir yang ada di Q&A. Oke. Di sini ada dari Pranatya Gens. Wah. Selamat siang, Kak. Perkenalkan, nama saya Iwayan Agus Pranatya dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru. Di sini saya ingin bertanya bagaimana program MSIB memastikan bahwa magang yang ditawarkan memberikan pengalaman dan substansial dan relevan bagi para peserta, serta sesuai dengan tujuan pembelajaran kita di kampus. Oke, untuk pertanyaan ini mungkin bisa kita dengarkan langsung kepada beberapa panelis kita. Yang pertama untuk Kak Fahridiania. Oke, untuk Kakak boleh dijawab, Kak. Boleh minta bantuan. Boleh diulangi nggak ya? Oke, wait. Mana ya tadi? Iwayan. Oh, nih. Bagaimana proses MSIB memastikan bahwa magang yang ditawarkan memberikan pengalaman yang substansial dan relevan bagi para peserta, serta sesuai dengan tujuan pembelajaran kita di kampus gitu. Mungkin maksudnya karena juga ada beberapa kampus yang tidak menyetujui karena adanya tidak kerelevanan gitu. Itu aja sih. Oke, sebenarnya ini Kak Hedianto ya tadi lebih capable buat jawab ini, cuman saya coba bantu jawab. Jadi di profil perusahaannya itu biasanya mereka sudah cantumkan semacam kurikulum yang akan nanti dijalankan itu akan seperti apa gitu. Jadi ini sebenarnya lebih ke tugas mahasiswa sih ya, untuk gimana caranya mengkurasi apakah perusahaan ini atau posisi tersebut itu relevan nggak dengan pembelajarannya di di perguruan tinggi gitu. Jadi kebijakan tiap prodi itu kan beda-beda ya. Ada yang tiap prodinya itu ya udah nggak apa-apa, terserah aja mau ikut MSIB dengan posisi apapun, it's okay. Ada yang tidak menyarankan untuk lewat dari
yang relate dengan posisinya dia gitu. Kalau saya sih lebih enaknya yang relate aja ya gitu. Meskipun sebenarnya awal dibuatnya ide MSIB ini kan agar mahasiswa itu bisa keluar dari zona nyamannya ya, keluar dari prodinya gitu. Tapi alangkah baiknya sesuai dengan yang relate ya, yang relate dengan jurusannya gitu. Cuman balik lagi tadi, bisa aja dikurasi gitu ya, kurikulumnya sesuai nggak dengan prodi kalian gitu. Dan dikomunikasikan dengan prodi terkait. Karena yang memberikan izin kan tetap dari prodi gitu. Thank you Kak Anita. Oke, thank you kepada kakak yang telah menjawab. Mungkin dari Kak Siti Hasuna boleh menjawabnya? Mungkin ada tambahan sedikit kali ya, karena nggak akan jauh beda jawabannya. Mungkin teman-teman kalau yang ingin daftar, coba kalian komunikasikan dulu ke prodi. Kadang kita bisa daftarnya tuh lolos di mitra yang mungkin gak selinier. Tapi bagaimana sih supaya mengkurasi atau menyesuaikan dengan mata pelajaran yang di kampusnya sendiri. Biasanya itu kalau ada kebijakan dari kampusnya itu bisa, nggak ada, maksudnya ada toleransi, itu pasti semuanya langsung sesuai dengan nilai hasil akhir dari mitranya sendiri. Kalau misalkan dari kampus aku nih 90, kalian bakal dapet A. Tapi kalau kalian misalkan nilainya 85, itu bakal dapet nilai B, sebaliknya segitu. Nah, itu pasti dikurasi sama terimplementasinya seperti itu. Jadi bagaimana ketoleransian Kaprodi dengan kalian, makanya harus dikomunikasikan terlebih dahulu sih supaya sesuai aja. Oke, thank you kepada para panelis dan pemateri kita yang telah memberikan materinya dan pengalamannya kepada kita semua mengenai bagaimana MSIB itu dan bagaimana kita mendaftarkannya dan step by step-nya gitu. Oke, untuk kepada teman-teman mungkin dari disinilah waktunya kita tutup sesi diskusi kita. Mohon maaf jika masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Saya beritahukan kepada teman-teman jika memang masih ada pertanyaan yang yang sangat dibutuhkan, boleh teman-teman langsung menuju ke websitenya MSIB Kampus Merdeka, dan di sana sudah terpampang jelas ada helpdesk yang akan membantu teman-teman untuk menampung beberapa pertanyaan tersebut. Oke, untuk itu sebelumnya terima kasih kepada panelis dan pemateri yang sudah bersedia bersama kami di sini, dan untuk itu di sini saya akan memberikan ringkasan sedikit bagi teman-teman untuk mengikuti program MSIB di batch ke-7 kali ini. Buat teman-teman, jangan sia-siakan untuk perkuliahan kalian. Kita mendapatkan ilmu bukan hanya di bangku kuliah, bukan hanya di bangku kelas saja, tapi teman-teman bisa memperluas skill teman-teman melalui program yang ada di Kampus Merdeka. Salah satunya magang bersertifikat dan studi independen. Oke, untuk MSIB juga sudah diikuti oleh 1.200 mitra yang bekerja sama dengan Kampus Merdeka, dan sudah diikuti oleh ratusan ribu mahasiswa yang mendaftar. Dan untuk itu dari beberapa mahasiswa tersebut, ketika mereka lulus, mereka bisa langsung mendapatkan benefitnya. Salah satunya, mereka bisa langsung keterima di beberapa perusahaan ternama yang ada di Indonesia, baik itu BUMN, baik itu startup, maupun layanan media apapun gitu. Untuk itu kepada teman-teman, semoga informasi kali ini bermanfaat buat kita semua. Saya Anita Firdaus memohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan dalam kegiatan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kembali kepada para panelis dan para peserta yang sudah hadir di Zoom kali ini. Untuk itu saya akhiri webinar kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time di pertemuan Zoom berikutnya. See you teman-teman. Thank you sudah hadir. Thank you.